Kita lanjut. Apakah yang diharapkan muncul pada pemeriksaan penunjang? Jadi ada Tuan S, usia 49 tahun, keluhan nyeri-nyeri pada jari-jari tangan yang terasa kaku terutama di pagi hari, berlangsung hingga 2 jam. Keluhan ini yang sudah dialami kurang lebih 2 bulan terakhir ya. Dari pemfisnya dia ada bengkak dan eritem pada sendi-sendi jari. Kemudian si dokternya ngusulin penunjang radiologi. Nah, ingat ya teman-teman, diagnosisnya dulu apa, baru kita mikir ke pertanyaannya ya. Kita polling 10. Oke. Kira-kira teman-teman apa jawabannya? 3, 2, 1. Oke, share results. Nah, ini pada mix ya reaksinya. Ada yang jawab A, ada yang jawab C, gitu. Ada yang B, ada yang B, D, E juga, tapi dominan ke yang C ya, walaupun nggak terlalu dominan juga. Nah, untuk jawaban kali ini yang benar adalah A, panus dan anti CCP. Ya, kenapa? Karena pasiennya ini diagnosisnya adalah rheumatoid arthritis. Kenapa ya? Jadi kita lihat soalnya. Dia ada Tuan S, keluhan nyeri pada jari-jari tangan ya, sendi-sendi kecil. Terus di pagi hari berlangsung hingga 2 jam. Ya, khas banget nih pada rheumatoid arthritis. Terus dia udah dialami lebih dari 2 bulan terakhir. Dari pemfisnya dia ada bengkak dan eritem pada sendi-sendi kecil itu, sendi-sendi jari. Kita sekarang lebih curiga pasiennya suspek rheumatoid arthritis. Nah, kita lihat pilihannya. Kalau yang temuan di rheumatoid arthritis itu adalah dari pilihan ini adalah panus, dan dari labnya kita bisa periksa faktor rheumatoid, salah satunya adalah anti CCP gitu. Kalau yang lainnya sunburst appearance ini dia lebih ke osteosarkoma. Kalau penyempitan celah sendi ini dia lebih ke OA ya. Terus RF positif. Terus gambaran hair on end ini lebih ke thalassemia. Ini enggak nyambung. Terus kalau gambaran topus ini gout arthritis ya. Gout arthritis. Oke. Nah, rheumatoid arthritis. Jadi dia adalah suatu penyakit autoimun yang etiologinya belum diketahui ya, idiopatik ya. Ditandai oleh sinovitis erosif yang simetris dan biasanya disertai keterlibatan jaringan ekstraartikular. Jadi ini untuk kriteria diagnosisnya ya berdasarkan pedoman ini si ACR 2010. Jadi dia berdasarkan skor ya. Kalau misalnya skor lebih dari 6 ini kita udah diagnosis RA. Tuh. Dilihat dari keterlibatan sendinya. Jadi kalau makin kecil dan makin banyak, skornya makin gede ya, bisa sampai 5. Terus dari serologisnya dia bisa faktor-faktor rematik ya, bisa RF, ACPA, anti CCP juga ya termasuk. Terus juga apa namanya marker inflamasi LED dan CRP-nya apakah normal atau tidak normal. Terus selama sakitnya apakah kurang dari 2 minggu atau lebih dari 6 minggu gitu. Jadi kalau misalnya skornya lebih dari 6, kita udah diagnosis RA. Kalau pasien ini kan dia udah lebih dari 2 bulan, terus dia juga ada belum ada ya clue-nya ini ngasih penunjangnya apa dulu ya. Oke. Ini untuk alur diagnosisnya ya. Jadi kalau misalnya pasiennya kita curiga dia diagnosisnya RA dengan adanya misalnya tadi ya sakit di sendi-sendi kecil dan banyak, terus juga ada dan udah lama ya kan, lebih dari 6 minggu misalnya. Nah, kita langsung periksa nih kadar ACPA ataupun RF ya, rheumatoid factor gitu. Terus untuk pengobatannya itu untuk yang simptomatik dikasih NSAID ya, analgesic NSAID. Terus juga bisa dikasih kortikosteroid, tapi yang utamanya sebenarnya untuk yang pasien baru adalah yang si DMARD ini, yang contohnya methotrexate gitu. Bisa kalau misalnya dia fase lanjutan bisa dikasih agen biologis ya gitu. Oke. Nah, untuk penunjangnya ini ya, darah perifer lengkap, LED dan CRP itu untuk marker inflamasi ya, rheumatoid factor ya, ACPA, anti-CCP, pokoknya yang faktor-faktor rematik ya. Terus fungsi hati dan ginjal, ini kita wajib cek karena kita mau ngasih obat nih, si DMARD, dan dia agak hepatotoksik dan nefrotoksik, jadi kita harus cek fungsi hati dan ginjalnya gitu.
Terus juga fototoraks ya diperlukan untuk mendeteksi apakah ada infeksi atau tidak gitu. Karena biasanya beberapa jenis itu dia meningkatkan kerentanan infeksi. Kalau misalnya wanita, kita pastikan dia nggak hamil karena kita mau ngasih DMA ART nih dan dia itu tidak disarankan untuk pasien-pasien hamil ya. Terus untuk ronsen tangan dan kaki kita lakukan. Dia ada erosi tulang, apakah ada erosi tulang ataupun panos gitu. Oke, untuk tata laksananya ini ya, ada MTX, untuk fase satunya bisa dikombinasi ya, MTX, methotrexate, atau salah satu contoh MDMA-ART ya, atau ditambah kortikosteroid ataupun juga obat-obat ini. Tapi yang utamanya sebenarnya si DMARD ini, si methotrexate ya, dosisnya ya, ini 7,5 sampai 25 mg setiap minggunya gitu. Oke, nah jadi yang kita harapkan muncul ini adalah PANUS dan anti CCP ya.